Nah, mungkin malam ini kita akan review salah satu sigarnya Bin Sigar lagi, yaitu produk yang paling mewah menurut saya sih, paling berkelas dan paling elegan, Classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Master Sigar dan sigar-sigar lover yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra, channel tempat kita belajar bareng tentang sigar. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu, sudah 3 sigarnya Bin Sigar, produknya Bin Sigar sudah saya review. Kemarin diawali dengan Don Agusto, terus Sakera Pyramid, dan kemarin baru kita review El Bomba. Nah, malam ini saya akan ngajakin teman-teman sigar lover semua untuk membahas produk keempat dari Bin Sigar, yaitu Classy. Menurut saya sih ini salah satu sigarnya Bin Sigar yang cukup elegan ya, karena dari tampilannya ini kesan hitam dan ada tulisan berbalur emasnya itu keren banget. Kan kalau diartikan kan Classy itu kan mewah ya, elegan gitu ya. Mungkin ini juga akan digambarkan dalam bentuk sigar dan rasa sigarnya nanti. Belum tahu, nanti kita coba bareng-bareng. Nah, sebelum kita bahas dan sebelum kita rasakan rasanya, seperti biasa saya akan bahas dari awal. Dari packagingnya, dari konstruksi bodinya, dan juga dari wrappernya, sampai nanti dari bentuk sigarnya. Oh ya, teman-teman sigar lover, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Yang belum like, bisa like, komen, dan juga bisa share video-video saya yang sudah tayang di channel saya, supaya channel saya semakin berkembang dan semakin maju. Oke, kita langsung bahas ya. Kita ulas dari pertama, kita ulas dulu dari packagingnya teman-teman sigar lover. Kita buka dulu catatan saya, karena di sini sudah saya catat seperti biasa spesifikasinya. Jadi kita akan bahas, kita mulai dari packagingnya. Oke, teman-teman sigar lover, kita mulai dulu dari pembahasan packagingnya ya. Kalau dari packaging, hampir bisa dikatakan di packaging yang paling mewah menurut saya. Walaupun memang bahan yang digunakan masih sama kayak bahannya Don Agusto dan Sakera kemarin ya. Masih menggunakan tub dari stainless steel ya. Sorry kalau kemarin saya bilang itu plastik, bukan. Saya koreksi, itu bahannya dari stainless steel teman-teman sigar lover. Jadi desain packagingnya cukup mewah karena dibalut dengan warna hitam dan ada aksen emas di tulisannya Classy ini. Terus di sini juga desainnya sangat mewah, bahkan elegan banget. Ada mahkotanya, sama ada tulisan Classy-nya. Nah, dari tulisannya aja sungguh-sungguh terlihat elegan gitu loh, dengan font seperti handwriting gitu loh ya. Jadi kelihatan ini elegan banget. Terus di sini ada logo Bin Sigar. Nah, di sini ada keterangan handmade Cuban Taste Robusto. Nah, Bin Sigar itu selalu mengedepankan ataupun selalu membranding produk dia Cuban Taste ya. Artinya sigar lokal, sigar Indonesia yang punya rasa Cuba ataupun punya rasa sigar Kuba. Karena memang bahan yang mereka gunakan adalah bahan Havana Seed. Artinya yang sering saya bilang pada video-video sebelumnya, itu adalah bibit dari Havana ataupun dari Kuba yang ditanam di Indonesia. Makanya dia selalu membranding sigarnya itu dengan branding Cuban Taste. Terus ini ada barcode-nya juga. Terus ini seperti biasa ada peringatan untuk kita semua. Peringatan buat teman-teman sigar lover yang masih di bawah umur 18 tahun dan juga untuk perempuan hamil yang pastinya ya, karena ini juga bahaya karena kadar nikotinnya juga tinggi. Bisa dikatakan ini aman ketika teman-teman sigar lover itu nggak punya case ataupun nggak punya tas ataupun nggak punya tempat untuk menyimpan sigar, cukup dibawa bentuknya seperti ini aja, terus di kantongnya ataupun dimasukin dalam tas seperti yang saya bilang pada review saya pas di Sakera, itu aman, nggak bakal remuk, artinya nggak bakal rusak karena ini cukup kokoh bahannya. Hampir sama dengan Don Agusto dan Sakera, cuman beda di desainnya aja. Yaitu dari packagingnya, secara keseluruhan bisa dikatakan ini packaging yang paling mewah menurut saya dibanding dengan produk-produk Bin Sigar yang dengan packaging tub seperti ini ya. Terus kita akan lanjut ke bahan-bahan yang digunakannya. Kalau untuk bahan, saya sih masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar pure menggunakan Havana Seed yang mereka tanam di kebun mereka di Jember, atau masih ada campuran lain, itu belum saya bisa konfirmasi. Karena nanti di akhir video saya tentang Bin Sigar nanti saya akan konfirmasi ke Pak Imam apakah untuk bahan-bahan yang digunakannya itu memang benar-benar pure menggunakan Havana Seed. Karena jujur, seperti yang saya bilang di beberapa videonya Bin Sigar juga, itu banyak banget perbedaan rasanya antara Don Agusto, Sakera, dan juga El Bomba. Terkhususnya untuk ketiga sigar ini. Nah, ini
belum tahu nih, apakah ini juga akan rasanya berbeda, kita belum tahu juga. Tapi kalau secara spesifikasi, bahan yang digunakannya adalah Havana Seed. Lah itu bahan-bahannya. Terus kita akan lanjut ke konstruksinya. Teman-teman cigar lover, akan kita bongkar ini tabnya. Oke, kalau dari konstruksinya akan kita buka. Nah, usahakan biasanya kalau kita baru beli, di sini tuh ada pita cukainya, teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman beli, pita cukainya sudah rusak ataupun sudah terbuka, itu jangan dibeli karena itu otomatis sudah kebuka. Jadi usahakan pita cukainya masih menempel dengan baik, diperhatikan dengan benar-benar ya packagingnya ya. Ya, kita buka dulu. Cara bukanya cukup mudah, cukup diangkat seperti itu. Ini bagian atasnya, penutupnya. Terus ini sigarnya, teman-teman cigar lover. Wah, Robusto. Nanti kita bahas juga shape-nya. Oke, dari konstruksi, kalau kita lihat dari wrappernya dulu. Nah, ini nih saya paling senang dengan wrapper yang bersih kayak gini nih. Dibanding dengan beberapa produk sigarnya, beberapa produknya Bin Cigar kemarin kayak Sakera dan El Bomba. Ini lumayan bersih nih, bagi saya ini lumayan bersih. Bahkan bisa dikatakan bercak-bercak hitam ataupun ruas-ruas dari daun tembakaunya tidak begitu ketera atau tidak begitu kelihatan. Jadi masih bisa dikatakan ini wrappernya oke banget. Belum ada saya lihat ini apa ya istilahnya bercak-bercak hitam gitu. Kalau yang kemarin kita lihat di El Bomba tuh ya lumayan kotor sih, ada bercak-bercak hitamnya. Saya nggak tahu tuh memang apa karena wrappernya dari daun yang berbeda juga, saya nggak tahu ya. Terus dari warna wrappernya tadi saya ukur dari pengukur warna wrapper colornya, ini masuk ke tingkatan Colorado Claro karena warnanya sudah mulai coklat, cuman belum terlalu coklat gelap gitu loh. Kalau sudah coklat gelap itu kan biasanya sudah masuk Colorado Maduro kayaknya ya. Sudah masuk Colorado Maduro. Kalau ini masih Colorado Claro. Jadi agak coklat tapi masih agak sedikit pucat gitu loh. Terus dari bodinya. Nah, ini kalau dari body lumayan padat ya. Lumayan padat dia. Nggak selembut El Bomba kemarin. Ini hampir sama kayak Sakera Piramid kemarin. Cuman di bagian konstruksi di bagian footnya ini cukup lembut, terus mulai masuk bagian atas ke bagian body sampai ke bagian head. Nah di bagian headnya dia agak keras nih. Jadi semakin di bawah, semakin ke atas, semakin keras dia konstruksi bodinya. Cuman nggak tahu nih mempengaruhi di drawnya nggak nanti ya, kita belum tahu. Terus dari bandnya, nah ini bandnya warna hitam, terus tulisan classy-nya sama kayak di bagian luar. Terus di bawahnya juga ada tulisan cigar, sama ada lambang mahkotanya di sini dan ada grafis emasnya. Jadi bisa dikatakan sederhana tapi mewah. Karena itu tadi warnanya hitam, terkesan elegan dan dihiasi dengan tinta emas, jadi terlihat elegan banget. Ya itu dari konstruksinya. Ya kita akan lanjut setelah ini ke shape-nya atau ukurannya, teman-teman cigar lover. Ya, kita lanjut ke shape-nya. Oke, dari shape-nya ini seperti biasa. Shape-nya seperti sigar-sigar pada umumnya. Nggak ada yang unik, nggak ada yang berbeda. Shape-nya Parejo dengan tumpul di bagian cap-nya. Dan untuk vitolanya, ini adalah vitolanya Robusto. Dengan ring gauge-nya itu 50 atau sekitar 2 cm. Jadi nggak terlalu besar ya. Ring gauge dengan sigar length-nya itu atau panjang sigarnya 124 mm. Ataupun 12,4 cm. Ya, ukuran yang saya sangat sukai ini ya, Robusto tuh ya. Jadi nggak gede, nggak kecil, nggak panjang banget, ring gauge-nya cukup sedang, ketika dipegang pun enak, ketika masuk di mulut kita puff tuh juga enak gitu loh. Jadi bisa dikatakan sigar apapun dengan ukuran Robusto jadi sigar favorit saya sih. Yaitu dari konstruksinya, dari shape-nya, dan juga packaging-nya, sampai ke wrapper-nya juga. Nah, untuk harganya, kalau untuk harganya ini per stick-nya ataupun per tab-nya itu dibanderol dengan harga 110.000 teman-teman cigar lover. Dia hanya dijual dengan series tab, tidak ada series yang satu box. Jadi buat teman-teman yang mau beli ya bisa nanti cari di toko online ataupun bisa main ke Enteng Cigar atau bisa ke toko-toko offline lainnya di Yogyakarta atau di tempat-tempat masing-masing. Ini bisa ditemuin nih, Classy Cigar. Harganya 110.000 teman-teman. Yuk, kita akan mulai treatment cigarnya seperti biasa. Nanti kita akan mulai dari cium. Sebelum itu kita akan ngopi dulu. Malam ini kita masih ditemani dari kopinya Rahayu, dari Ijen juga. Ya seperti biasa saya bilang kopinya enak. Teman-teman kalau mau nyobain monggo cobain, bisa belanja ke toko offline-nya, bisa cari tuh Rahayu Roastery atau bisa cari di toko online tuh banyak banget Rahayu Roastery. Kita akan treatment sigarnya dulu ya. Kalau dari aroma, dari wangi, ini aromanya kuat banget, aroma teh dan juga aroma-aroma kayu manis, ada sedikit aroma coklat, kayak coklat-coklat gitu, coklat-coklat manis gitu ya. Nah, di bagian ini tuh keciumannya baunya
teh banget, teh jasmine tea gitu, sama aroma kayu manisnya. Ada sedikit aroma woody juga, tapi nggak terlalu kuat, tapi lebih kuat di teh ya. Jadi beberapa sigarnya Bean Cigar, beberapa produknya Bean Cigar yang saya treatment di awal tuh biasanya paling kuat tuh bau-bau teh gitu ya. Hampir semua sigar tuh bau-baunya kayak bau teh gitu, bau-bau manis gitu ya. Nah di bagian sini tuh agak sedikit bau-bau coklat dan sedikit ada aroma-aroma nati juga, kacang-kacangan gitu, peanut gitu ya. Tapi nggak kuat. Tapi di sini lebih kuat di aroma seperti aroma-aroma coklat gitu. Ini bisa dikatakan aromanya lebih kuat daripada Don Agusto juga teman-teman cigar lover. Nah, yang lucunya semakin ke bagian head dia semakin kurang aromanya. Jadi kalau kita cium dari sini aromanya semakin melemah, aromanya semakin soft ke bagian headnya ya, ke bagian head, ke bagian capnya itu makin soft. Di sini kuat banget, enak banget. Nah di sini aroma coklat. Yuk kita treatment kedua yaitu kita puff dulu, pre-light dulu dia. Sebelum kita pre-light kita bolongi seperti biasa, kita punch dia, kita pukul dia, enggak lah, kita bolongin dengan puncher. Ya udah kita bolongin, udah saya bolongin. Kita akan treatment kedua yaitu dengan kita puff, kita pre-light dulu. Gimana rasanya sigarnya ya sebelum kita burning. Kesan pertama sebelum saya burning, draw-nya enak banget. Ya hampir semua Robusto, ukuran Robusto tuh draw-nya enak ya. Kalau ukuran Robusto itu draw-nya nggak enak itu bisa bahaya, bisa dipertanyakan konstruksi sigarnya. Ini draw-nya enak banget. Pre-light pertama, taste yang saya rasakan adalah rasa teh yang kuat, nggak ada rasa lainnya. Jadi rasa-rasa sepet, rasa manis-manis teh itu kuat banget di sini. Ada sedikit rasa-rasa coklat juga, coklat yang tidak begitu kuat ya tapi. Nah itu saya bingung. Ini bahannya bisa dikatakan kalau dari spesifikasi bahannya sama tapi pre-like-nya aja bisa beda-beda dulu dari semua sigarnya Bean Cigar, produknya Bean Cigar bisa beda-beda itu ya. Itu saya bikin penasaran banget, tapi saya harus konfirmasi nanti ke Pak Imam untuk membahas ini. Enak banget di pre-like-nya, draw-nya oke, rasa yang paling kuat itu rasa di tehnya itu. Dan ada sedikit rasa coklatnya. Kita coba burning dulu sebelum kita puffing, kita burning, kita cium aromanya ya. Apakah sama aromanya yang dikeluarkan dari rasa pre-light-nya? Kita belum tahu, kita coba dulu. Kita burning sigarnya. Ketika saya burning, aroma yang paling keluar adalah aroma teh. Jadi konsisten banget tuh antara pre-light-nya, aroma di bagian konstruksi bodinya, sampai ke aroma asapnya pun juga ada aroma teh. Cuman dia ada tambahan sedikit aromanya, aroma-aroma herbs ataupun aroma-aroma rempah-rempah spicy-nya, rempah-rempah gitu ya. Jadi kesannya tuh teh, ada rempah-rempahnya agak sedikit-sedikit spicy gitu. Dan ada aroma-aroma kacang juga, ada aroma woody juga, ada aroma kayu-kayuan juga, ada aroma kayu-kayuan, daun-daunan gitu juga. Tapi nggak terlalu kuat, lebih kuatnya di teh tadi ya. Ya nggak usah lama-lama, kita bakar sigarnya. Let's burning this cigar. Dahsyat. First impression, kesan pertamanya, ini draw-nya mengalahi draw-nya El Boba, teman-teman cigar lover. Ini draw-nya enak banget, ngepuff-nya enak banget, burningnya bagus banget, efek dari asap yang dihasilkannya pun, dahsyat banget teman-teman cigar lover. Untuk seukuran Robusto, dari beberapa ukuran Robusto yang saya coba ya, ini oke banget. Kalau rasa sih saya belum bisa menerka ya, tapi baru ada sedikit rasa bitter dan rasa spicy yang rempah-rempah gitu ya, dan bitternya agak sedikit kuat di bagian awal. Di bagian lidah tuh agak sedikit kuat dia. Belum tahu nanti di bagian pertengahan, belum tahu akan sekuat ini apa enggak. Tapi ini impresi pertama, kesan pertama ini burningnya oke banget. Konstruksi rasanya sudah mulai medium. Ini sangat tidak acceptable kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale. Jadi jangan coba-coba di inhale ataupun dikeluarin di hidung juga ya. Ini udah lumayan strong rasanya. Jadi kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale, saya jamin pasti akan nyegrak banget di tenggorokan. Bitternya tuh cukup strong, tapi bitter yang agak mendekati bitter-bitter daun-daunan gitu ya. Daun jambu, daun pepaya gitu. Jadi nggak bitter yang pahit gitu ya. Jadi bitter-bitter yang kayak jejamuan gitu menurut saya sih. Jadi enak banget rasanya. Malah rasa tehnya belum kerasa di sini. Ada sedikit rasa-rasa peanut, rasa kacang gitu ya jadinya. Jadi nggak terlalu keluar rasa tehnya, ketutup dengan rasa bitter dan spicy-nya itu. Ini spicy-nya enak banget tuh. Jadi agak sedikit rasa merica yang nggak kuat tapi kerasa tuh di ujung-ujung lidah sini. Agak sedikit kerasa tuh. Semakin turun, semakin bitternya semakin kuat banget. Rasa sepet daun-daun kayak daun jambunya kuat banget. Jadi di dalam lidah tuh kerasa kayak kita lagi kumur-kumur ataupun lagi ngujah daun jambu gitu. Spicy-nya mulai sedikit menurun, tapi yang paling gokil adalah
di bagian bisa dikatakan pertengahan foot ya. Pertengahan foot dia mulai muncul agak sedikit rasa manis dan rasa-rasa sepet tehnya mulai muncul teman-teman cigar lover. Jadi malah munculnya ke belakangan rasa tehnya. Dia munculnya di depan itu rasa pahit dan rasa spicy. Tapi di bagian ini spicy-nya makin menurun sih. Nah juga di bagian ini sudah mulai kelihatan bahwa konstruksi ini sigarnya bagus banget. Dari abunya kelihatan ini bagus banget. Cuman masih ada yang beberapa bertanya, kenapa kok abunya sering dipatahkan ataupun dipotong? Ya alasannya simple. Kalau saya sih, karena saya nggak fokus untuk melihat abunya tok. Kadang-kadang ya jatuh sendiri, daripada jatuh sendiri terus mengotori meja atau mengotori kursi dan baju, mending saya patahkan aja. Toh itu semuanya balik lagi ke selera sih. Menurut saya sih ya, menurut saya itu belum jadi faktor utama ataupun indikator utama untuk menilai sigar itu bagus ataupun sigar itu premium atau tidak. Tapi itu baru salah satu indikator. Bisa banyak indikator, dari rasa, dari draw, dari burning, itu juga bisa menjadi penilaian itu sigarnya enak gitu loh. Nah sampai di bagian ini burningnya dan drawnya ini oke banget. Efek asap yang dihasilkannya ini mengalahkan efek asapnya dari El Bomba kemarin ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya. Saya ngisap tuh asapnya langsung ngepul banget, sangar nih. Di Classy ini juga tidak ada bau gas yang sangat kuat ya. Berarti bisa dikatakan bukan karena korek saya kemarin, karena memang mungkin dari daunnya juga itu masih mengandung gas yang belum keluar. Jadi kemarin El Bomba tuh agak sedikit bau-bau gas gitu ya. Sama di Sakera juga. Cuman di sini nggak terlalu kuat. Ya tetap ada bau gasnya, tetap ada, cuman nggak terlalu kuat teman-teman cigar lover. Jadi masih balance, masih standar lah istilahnya itu. Nah yang kerennya adalah ketika kita awal puff, kita puff banyak gitu ya. Itu rasanya medium, tapi kalau kita keluarin pelan-pelan, rasanya mulai soft tuh. Ibaratnya tuh semakin keluar pelan-pelan, ketika kita inhale pelan-pelan dikit itu enak rasanya. Jadi nggak terlalu strong rasanya jadinya. Kalau teman-teman masih pengen mau di-inhale, usahakan inhale lah bagian asap terakhir supaya asapnya nggak terlalu bold banget rasanya. Bertahan sampai ke bagian foot pertengahan ini ya, masuk ke bagian foot pertengahan ini bitternya masih konsisten. Sorry ya, asapnya ganggu ya. Ini asapnya bold banget teman-teman cigar lover. Ini asapnya bold banget. Jadi kelihatan di kamera itu masih ngumpul asapnya gitu loh. Itu menandakan bahwa memang daunnya pun juga daun kualitas terbaik. Akhirnya menghasilkan burning asap yang sangat tebal gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa memang dia daunnya itu kering banget. Daunnya lumayan kering. Bukan kering banget ya, lumayan kering dan tidak berminyak. Yang akhirnya membuat efek burningnya dan efek asapnya jadi bagus banget ini. Nah lucunya, rasa tehnya memang nggak terlalu kuat. Yang kuat rasa pahit. Tapi ketika teman-teman jilat ataupun ketika teman-teman lumuri bibir teman-teman dengan lidah teman-teman tuh malah nggak ada rasa pahit sebenarnya. Rasa tehnya yang kuat malah di lidahnya itu, di lidah teman-teman malah rasa tehnya yang kuat. Ini antara mungkin lidah saya yang salah atau memang konstruksi rasanya agak tipis-tipis. Ini sebenarnya pahit-pahit teh juga mungkin. Karena rasanya tuh bergeseran tuh, beririsan tuh rasa pahit daun-daun jambu, juga rasa sepetnya teh tuh beririsan. Cuma yang paling kuat di bagian tenggorokan, pangkal tenggorokan tuh rasa bitter daun jambu kayak gitu ya, lebih kuat daripada rasa tehnya. Rasa tehnya cuma kerasa di ujung-ujung lidah dan bagian tengah lidah itu. Ini burningnya cukup cepat nih. Cukup cepat. Saya bisa prediksi paling ini memakan waktu sekitar 45 menit atau 50 menit teman-teman cigar lover, karena ini burningnya cepat banget. Rasa spicy-nya semakin menurun teman-teman cigar lover, masuk ke bagian food akhir tuh rasa spicy-nya semakin menghilang. Yang konsisten adalah tetap rasa bitternya. Ini bisa dikatakan rasanya hampir sama kayak Don Agusto kemarin teman-teman cigar lover. Sudah 30 menit memasuki bagian body, cukup cepat dengan jeda waktu yang saya beri antara 10-15 detik saya ngepuffnya. Di bagian body dia nggak terlalu kuat lagi bitternya, walaupun masih ada sedikit bitter, rasa-rasa sepet daun jambu masih ada. Cuman di bagian ini sedikit menurun, rasanya cenderung flat jadinya. Walaupun sedikit kalau lewat lah ya, ketika kita ngepuff masuk gitu terus kita keluarkan pelan-pelan tuh ada sedikit rasa-rasa asam gitu ya, asam-asam jeruk gitu, kulit jeruk gitu, jeruk hijau gitu ya. Tapi nggak kuat banget. Rasa teh bercampur dengan rasa bitternya daun jambu gitu ya, rasa bitter daun jambu, rasa sepet tehnya bercampur-campur. Ketika dia masuk bagian body ini rasanya cenderung menurun rasanya, jadi lebih flat rasanya di bagian body. Sayang banget ya, di bagian body sudah mulai flat tuh sayang banget menurut saya sih. Menurut saya loh ya, menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman cigar lover, mungkin teman-teman lebih senang dengan rasa yang lebih soft, lebih ringan, rasa sigar ataupun rasa tembakau pada umumnya. Mungkin teman-teman bisa milih sigar ini juga, tapi menurut saya sih sayang di bagian body, perjalanannya masih panjang. Kalau di bagian akhir jadi flat tuh nggak jadi masalah sebenarnya, tapi masih oke. Burningnya, drawnya ini juara banget, bisa saya bilang ini juara satunya, ngalahin El Bomba. Dan efek asapnya itu loh tebel banget, efek asapnya yang dihasilkan tuh tebel banget. Dia masih berkumpul ketika kita keluarkan, ketika kita inhale tuh masih ngumpul, masih menggumpal asapnya itu. Dan juga di bagian body ini
nggak tahu ya, karena memang burningnya bagus banget, jadi sudah mulai sedikit panas rasanya gitu loh. Biasanya kalau sigar-sigar itu kan kalau kita ngepuff tuh kalau sudah mulai kerasa panas biasanya di bagian-bagian head ya. Kalau ini sudah mulai kerasa panas tuh di bagian body dia. Jadi usahakan di bagian-bagian yang udah mulai kerasa panas, teman-teman cigar lover usahakan mengatur power ngepuffnya teman-teman ya. Jadi biar jangan terlalu powerful banget gitu, pelan-pelan aja kalau sudah mulai kerasa panas gitu. Yang penting taste-nya kerasa, asapnya ada, jadi kita nikmati seperti itu aja. Baru dikomentari tadi flat, dia mulai muncul lagi bitternya gitu. Dan ada sedikit rasa-rasa gurih asin gitu. Gurih-gurih asin di bagian tengah lidah itu kerasa sedikit asin dia. Jadi kayak sedikit-sedikit rasa garam air laut gitu loh ya. Rasa-rasa salty ya. Kalau bahasa gaulnya salty, rasa-rasa garam gitu. Ya agak sedikit kerasa. Konsistennya adalah rasa pahit gitu loh. Rasa-rasa pahit daun jambu gitu-gitu yang lebih konsisten di situ rasanya. Oke sih, cuman ya terlalu monoton. Rasa manisnya cuman muncul sekelebatan aja sih, nggak lama gitu loh. Walaupun memang di produk-produknya Bin Cigar tuh jarang kita menemukan rasa-rasa yang manis sih. Kemarin aja juga di El Bomba tuh rasa manisnya cuma bertahan di bagian pertengahan body sampai ke bagian head itu udah mulai hilang juga manisnya. Cuman ini bener-bener tipis banget, rasa manisnya tipis banget. Jadi sebagai pemanis, bener-bener sebagai pemanis rasa manisnya di cigar ini. Dan juga kalau bener-bener kita rasakan gitu ya, kalau di pairing dengan kopi malah nggak cocok sih menurut saya. Karena cenderung lebih tabrakan rasanya. Jadi teman-teman agak sedikit bingung untuk mengulas rasanya ya. Tapi kalau untuk sebagai pairing untuk teman ketika nongkrong biasa itu oke banget. Tapi kalau untuk ketika kita nge-review ataupun kita pengen ngerasain cigarnya, ya usahakan enaknya pakai air putih aja sih. Ya selera, balik lagi selera ya teman-teman cigar lover, itu selera teman-teman seperti apa nanti monggo. Bener-bener cenderung lebih flat di bagian body rasanya teman-teman cigar lover, lebih flat aja rasanya, lebih bitter standar gitu, nggak ada rasa yang mendobrak-dobrak gitu ya, nggak ada rasa yang mengejutkan, nggak kayak El Bomba sebenarnya. Kalau El Bomba tuh kan rasanya enak banget sebenarnya, kadang-kadang ada rasa asinnya, ada rasa tehnya, ada rasa anggurnya, ada rasa kacang-kacangannya juga, terus ada bitternya tipis-tipis juga, jadi enak rasanya. Walaupun di El Bomba kemarin memang ditutup dengan rasa yang flat juga, subjektif ya teman-teman, ini subjektif, itu penilaian saya. Teman-teman mungkin punya penilaian masing-masing ya. Kalau untuk daily cigar ini oke banget karena rasanya nggak terlalu bold, nggak terlalu full gitu ya, jadi masih medium, dia masih enak. Kalau untuk daily cigar hari-harian gitu masih enak, untuk nongkrong pun juga enak, masih enak banget ini. 50 menit, waktu 50 menit sudah mulai masuk ke bagian head. Sama seperti di bagian body tadi, rasanya benar-benar cenderung flat, semakin menurun dia rasanya. Semakin naik ke bagian head, semakin naik ke bagian 3/3-nya ini, rasanya malah cenderung semakin flat, semakin menurun rasanya. Panasnya juga semakin kuat banget kerasa, jadi di bibir tuh rasa panas banget. Cuman draw-nya masih oke, konsisten banget itu dari perjalanan dari food sampai ke bagian ini. Draw, burning, dan efek asap yang dihasilkannya cenderung konsisten, lebih konsisten dan lebih baik daripada El Bomba yang kemarin saya cobain tuh. Di bagian ini ada sedikit aroma-aroma earthy gitu ya, aroma-aroma tanah basah gitu ya. Dan juga mulai ada sedikit muncul rasa gurih asin lagi. Jadi rasanya konsisten di situ sih yang cenderung muncul. Bitternya selalu mendominasi itu loh, menutupi layer-layer rasa yang lain gitu loh ya. Rasa manisnya ketutup, ketika muncul ketutup dengan bitternya lagi. Ketika muncul rasa nati ketutup lagi dengan bitternya. Ketika muncul rasa sepet-sepet kulit jeruk itu ketutup lagi dengan bitternya. Jadi layer yang paling kuat itu adalah layer rasa pahitnya gitu ya teman-teman cigar lover ya. Mungkin ini karakteristik rasa dari Bin Cigar ya. Karena di Don Agusto pun juga rasanya seperti ini teman-teman cigar lover. Kalau di Sakera kemarin rasanya cenderung lebih mild gitu, lebih soft. Dan di El Bomba bahkan bisa saya katakan rasanya yang banyak variasinya di El Bomba malahan. Drawnya oke, rasanya variasinya banyak banget walaupun ditutup dengan rasa yang flat gitu. Malah saya bilang El Bomba juara, masih juara untuk rasa gitu ya. Tapi untuk draw, burning, dan juga untuk efek asap yang dihasilkan, classy juara. Saya bahkan membayangkan rasanya akan semewah tampilannya, berkelas gitu ya. Ada rasa manis, gurih, ada rasa nati, kacang-kacangan gitu ya. Tapi rasanya cenderung flat gitu loh. Ya bukan saya bilang brandingnya berbanding terbalik dengan rasanya, enggak gitu loh. Cuman lebih flat aja rasanya gitu. Pas 1 jam, sudah mulai mendekati bagian akhir. Prediksi saya salah, tadi sekira saya 45 menit. Karena di bagian mulai mendekati bagian head, saya memberi jeda yang cukup lama sih. Sekitar 20-25 detik. Karena lumayan panas tuh di bagian-bagian body akhir itu dia mulai panas. Jadi saya
agak sedikit kasih jeda yang lumayan panjang biar bibir saya nggak panas juga gitu loh. Nah, di bagian akhir-akhir ini ada sedikit rasa gas yang kuat, jadi agak sedikit panas jadinya. Dan juga rasanya malah bener-bener cenderung hambar banget di bagian-bagian head, di bagian penutupan ini hambar banget, flat banget rasanya. Bitternya pun juga mulai turun habis, dan rasa lain pun juga bener-bener hilang. Sedotan terakhir untuk satu batang classy membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 5 menit untuk menghabiskan satu batang classy. Ya. Habis. Oke, Cigar Lover, itu tadi satu batang classy membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 5 menit dengan jeda waktu di bagian head, di bagian foot sampai ke bagian pertengahan body itu saya kasih jeda sekitar 10-15 detik. Masuk ke bagian body akhir sampai ke bagian head saya kasih jeda 20-25 detik karena sudah lumayan panas dan saya ingin mengkontrol juga supaya nggak panas bibir saya. Jadi bisa dikatakan kalau jeda waktunya konsisten sama, mungkin bisa memakan waktu kurang lebih 50 menit sampai 55 menit. Untuk rasa cenderung konsisten, stabil rasanya di bitter, rasa daun-daun jambu kayak gitu. Sama walaupun ada layer-layer tipis rasa manis, rasa nati, dan rasa gurih juga rasa teh itu, tapi dia ketutup semua oleh rasa bitter yang sangat strong menurut saya sih. Di bagian pertengahan body itu burningnya sudah panas banget. Mungkin karena efek burningnya yang bagus ya, jadi panasnya sudah mulai kerasa di bagian pertengahan body. Dan juga saya acungi jempol ini untuk draw, burning, dan efek asapnya ini mengalahkan El Bomba. Tapi untuk rasa masih menang El Bomba ya, teman-teman Cigar Lover. Oke, akan kita simpulkan kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu, guys. Oke, untuk kelebihannya, yang pertama, kelebihannya adalah tampilan packagingnya yang sangat mewah dan berkelas, teman-teman Cigar Lover. Poin positifnya adalah dari packagingnya, dari tampilannya tuh oke banget. Kedua, konstruksi wrappernya itu bagus banget, rapi banget, bersih banget. Bahkan bisa dikatakan ini yang paling bersih di antara 4 cigar yang sudah saya review. Nggak ada kotoran-kotoran yang menempel, bercak-bercak hitam tuh nggak ada gitu loh. Kelebihan ketiga, tetap draw, burning, dan efek asap yang dihasilkannya tuh juara banget. Mengalahkan El Bomba, teman-teman Cigar Lover. Saya bilang mengalahkan El Bomba lewat. Nah, itu kelebihannya. Kita akan masuk ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya, ya balik lagi ini subjektif, selera. Jadi teman-teman mungkin punya penilaian sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sih kekurangannya karena cenderung konsisten di rasa bitter, rasa pahit yang mendominasi rasa-rasa yang lain. Jadi agak lebih monoton rasanya. Ditutup dengan rasa yang flat. Terlalu awal di bagian body itu sudah mulai flat rasanya. Jadi lebih monoton aja rasanya. Itu sih kekurangannya. Jadi lebih dirasanya aja sih kekurangannya. Kalau yang lain oke aja sih. Overall oke. Terus untuk poin, nah untuk poin saya bisa kasih nilai ini poinnya 7, teman-teman Cigar Lover. Saya disclaimer lagi ya, ini subjektif. Teman-teman mungkin bisa punya penilaian lain, monggo bisa komentar di kolom komentar, oke? Oh ya, sama satu lagi, saya rekomendasikan untuk ini nggak cocok untuk di pairing dengan kopi. Kalau bisa di pairing dengan minuman lain gitu, yang lebih agak sedikit lebih manis ya, lebih manis, lebih punya minuman-minuman yang mengandung acidity yang tinggi, manis, itu enak banget minumnya karena ini bitternya kuat banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih Master Cigar Lover yang selalu dukung channel saya, selalu dukung saya dengan subscribe, like, ataupun komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga selalu dukung produk-produk cigar lokal, supaya cigar lokal bisa mendunia, bisa semakin dikenal, dan makin banyak penggemarnya di Indonesia khususnya, dan di luar negeri pada umumnya. Untuk teman-teman yang belum berumur 18 tahun, jangan nonton videonya dulu, skip dulu videonya. Dan buat teman-teman yang nggak suka dengan dunia tembakau, boleh skip juga videonya, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!